Halo, semangat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Haris. Asli saya dari Kabupaten Sarmi, teman-teman semuanya. Nah, kebetulan saya salah satu orang yang dipercayakan oleh perusahaan yang hari ini sedang saya kerjakan untuk mengembangkan sebuah peluang bisnis di tanah Papua. Ya, teman-teman semuanya. Nah, perusahaan yang hari ini saya sedang bergerak adalah di PT SIP Internasional. Nah, PT SIP Internasional kami mempunyai 3 jenis produk. Jadi produk pertama adalah produk lifestyle. Kedua adalah produk multi payment. Ketiga, produk kami bergerak di bidang financial market. Nah, saya tidak akan menjelaskan ketiga-tiganya. Nah, pada kali ini saya hanya ingin berfokus ke produk kami ketiga. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ada yang orang bicara Moonbot. Nah, itu adalah produk kami, Bapak Ibu semuanya. Nah, produk kami Moonbot ini dia bergerak di financial market. Nah, kalau kita bicara tentang financial market, pasti kita tidak terlepas dengan yang namanya investasi. Ya kan, Bapak Ibu semuanya. Nah, produk-produk investasi pada umumnya yang kita tahu adalah yang pertama adalah emas, kedua adalah rumah, ketiga tanah, keempat mungkin kripto, kelima mungkin reksadana, dan lain-lain Bapak Ibu semuanya, pada pasar mata uang dan teman-temannya. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah hari ini kalau kita bicara tentang investasi, pasti tidak terlepas dengan yang namanya keuangan. Oke ya, Bapak Ibu. Nah, tapi konsep yang hari ini sedang kita bangun, dia bergeraknya di konsepnya sama seperti deposito atau reksadana. Nah, kenapa konsep Moonbot dia memakai konsep deposito atau reksadana? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih dalam kenapa seperti itu. Nah, nanti ada video-video yang lainnya menceritakan tentang cara kerja Moonbot, profitnya seperti apa, legalitasnya seperti apa, dan pengembangan bisnisnya seperti apa. Oke ya, ini adalah video part 1 yang dimana saya akan menjelaskan tentang konsep yang hari ini sedang Moonbot pakai, Bapak Ibu semuanya. Jadi singkat cerita, kalau kita bicara konsep deposito, ya hal itu bukan hal yang baru, ya kan? Kan selama ini kalau kita punya uang lebih, ketika kita simpan di perbankan, otomatis ketika uang kita besar, jumlah nominalnya besar, pasti kita akan ditawarkan dengan salah satu instrumen, yakni yang namanya deposito. Oke ya. Ya mungkin kebanyakan kita tidak mungkin bisa mempunyai tabungan deposito, karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mempunyai rekening tersebut, Bapak Ibu semuanya. Nah, kebanyakan kita menyimpan uang kita terkadang di tabungan biasa. Namun sadar tidak sadar, ketika kita simpan uang di rekening biasa, uang kita setiap bulannya berkurang. Karena apa? Yang pertama, potongan pajak setiap bulannya rutin, Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau saya sendiri, saya juga mempunyai rekening biasa, namun saya simpannya di Bank BCA. Nah, tidak tahu untuk Bapak Ibu simpan di mana, saya tidak tahu, tapi ini saya akan cerita tentang testimoni pribadi saya. Oke ya. Ketika saya simpan uang di Bank BCA, setiap bulan selalu mereka memberikan saya pajak. Jadi mereka akan bebankan saya sebuah pajak, di mana pajak itu setiap bulannya akan memotong uang saya. Jadi yang saya kadang kalau lihat di HP, di rekapan transaksi, setiap bulan saya terkadang dapat potongan sebesar 25.000 Bapak Ibu semuanya. Nah, kenapa kita dibebankan oleh pajak? Karena apa?
hari ini ketika kita simpan uang kita di perbankan, mereka tawarkan kita satu sistem, yakni yang namanya adalah keamanannya. Nah, kalau kita bicara keamanan sudah pasti legal, ya kan Bapak Ibu semuanya, sudah diawasi oleh orientasi yang terpercaya yang bisa menjaga keamanan uang kita Bapak Ibu semuanya. Namun kenyataan hari ini terjadi, uang kita bukan benar-benar aman, tapi kabar buruknya uang kita akan berkurang dan habis, hilang Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti saya akan jelaskan itu apa, seperti apa. Jadi singkat cerita, pajak yang diberikan oleh perusahaan ke saya 25.000 setiap bulan, dan saya hitung-hitung kalau saya simpan uang 1 juta, saya biarkan saja selama 3 tahun. Kalau dipotong setiap bulan 25.000, 3 tahun habis Bapak Ibu semuanya. Dalam waktu 3 tahun habis uang 1 juta yang saya punya. Nah, artinya apa? Hari ini kalau kita punya rekening biasa, saran saya kita harus punya salah satu tabungan yang dimana uang kita bisa bertumbuh Bapak Ibu semuanya. Nah, salah satu peluang itu ada di dalam yang namanya deposito atau reksadana Bapak Ibu semuanya. Bukan saya mau promosikan deposito atau reksadana, tapi saya lihat sistem yang dipakai oleh deposito reksadana itu sangat-sangat bagus Bapak Ibu semuanya. Nah, namun hari ini segelintir orang saja yang bisa menikmati tabungan itu. Nah, namun ada kekurangan-kekurangan dari rekening tersebut Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, sistemnya tidak fleksibel. Jadi ketika kita simpan uang besar di dalam, kita akan bekerja sama dengan pihak perbankan untuk jangka waktu tertentu, 1, 2, 3, sampai 5 tahun Bapak Ibu semuanya. Nah, dalam selisih waktu itu kita tidak akan bisa mau tarik uang kita ketika uang kita sedang diputar dalam program deposito. Ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita uang kita dikelola di situ, maka uang kita akan mendapatkan yang namanya bunga atau penambahan saldo. Nah, kelemahan kedua dari deposito adalah tidak fleksibel. Pertama, kedua, bunganya, dari segi bunga. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu, kalau kita bicara bunga, hari ini kita sebagai nasabah, kita simpan uang ke pihak perbankan, instrumen perbankan. Nah, ketika mereka tawarkan kita sebuah deposito, apakah mereka pernah memberikan kita sosialisasi di mana uang kita dikelola atau tidak Bapak Ibu semuanya? Ya, ini saya tidak bilang ini saya paham, tapi saya mengerti sistemnya Bapak Ibu semuanya. Oke ya. Jadi uang kita ketika kita taruh di perbankan, uang kita akan dikelola pada produk-produk perbankan yang tersedia. Entah itu di kredit, entah itu di reksadana, entah itu mereka tradingkan, atau mereka main saham, atau mereka taruh apapun itu. Jadi uang kita akan dipinjamkan ke orang yang kita simpan. Nah, ketika orang mau kredit di bank, uang kita sebagai nasabah, contoh 100 juta, uang saya akan dipinjamkan ke orang yang membutuhkan pinjaman. Nah, dari situ, dari orang yang pinjam ini akan membuat catatan tertulis yang dimana dia harus menyelesaikan setoran sampai lunas, ya kan? Nah, terkadang orang kredit itu bisa makan jangka waktu yang tidak pendek Bapak Ibu semuanya, itu bisa 1, 2, 3 sampai 20 tahun Bapak Ibu untuk kredit. Jadi orang mau buka usaha kah, mau kredit rumah kah, kredit motor, uang nasabah itu dipinjamkan ke mereka, dan setiap bulan diwajibkan untuk store beserta bunga-bunganya. Nah, akan tetapi Bapak Ibu semuanya, ketika mereka yang meminjam ini sudah mengembalikan sepenuhnya ke perbankan, hari ini kalau kita hitung-hitung, orang yang kredit, mungkin Anda ya hari ini sudah pernah mengajukan kredit, mungkin Anda tahulah seberapa besar Anda kembalikan modal kredit Anda. Anda pinjam 5 juta, Anda harus kembalikan ya 2 kali lipat Bapak Ibu semuanya, betul? Nah, itu adalah realita yang terjadi hari ini Bapak Ibu semuanya. Nah, ketika mereka berhasil mengembalikan semua, maka ada keuntungan atau profit. Nah, profit itu akan dibagikan kepada kita nasabah. Jadi profit itu akan menjadi bunga. Namun pembagian bunganya ini yang
menurut saya kurang menarik. Karena apa? Ketika mereka berhasil kembalikan, maka keuntungan keseluruhan tidak diberikan semua kepada kita. Jadi kita akan diberikan seperti 2-5% aja. Nanti 95%-nya akan masuk ke kas perusahaan. Wow, ngeri ya Bapak Ibu semuanya. Padahal kita ini yang punya uang, kita taruh, mereka bantu kelola. Namun itu kenyataan yang ada, di mana mereka menciptakan sebuah bisnis tanpa mereka harus keluarkan uang sedikit pun, Bapak Ibu semuanya. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau ada yang mempunyai konsep perbankan tersebut, seberapa besar penghasilan Anda. Nah, makanya hari ini kita membangun konsep brand yang namanya adalah Moonbot. Kami namakan adalah Moonbot. Jadi Moonbot ini sebuah tools, alat bantu yang dimana dia bisa membantu kita mengelola aset keuangan kita di dompet kita sendiri atau di rekening kita sendiri, Bapak Ibu semuanya. Nah, kenapa kami menaruh konsep deposito atau reksadana? Karena kami mempunyai target. Jadi Moonbot kita ini akan mengelola aset keuangan Anda 1, 2, 3 tahun itu bisa 100%. Itu target kita, 1, 2, 3 tahun bisa 100%. Nah, saya disclaimer ya Bapak Ibu, kalau kita bicara sebuah target pasti bisa meleset. Ya, rata-rata kami yang hari ini sudah jalankan 1, 2, 3 tahun ini, rata-rata ada yang 100%, kadang meleset, ada yang jatuh-jatuh 30%. Nah, itu kan masih lebih bagus. Nah, tadi kita sudah bicara kekurangan yang pertama adalah tidak fleksibel, kekurangan dari deposito perbankan. Kedua, pembagian hasil yang tidak adil. Ketiga, ketika kita bermain deposito, uang kita, value dari uang kita setiap tahunnya akan berkurang, Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Bunga yang diberikan dari perbankan kayak kita tidak bisa menjaga nilai uang kita, alias uang kita akan hilang. Karena apa? Karena yang namanya inflasi, Bapak Ibu. Inflasi itu apa, Pak? Inflasi adalah kenaikan harga barang, harga pokok setiap tahunnya selalu meningkat, Bapak Ibu semuanya. Saya udah buka di status, di data statistik. Saya lihat total rata-rata inflasi yang terjadi setiap tahun itu kisaran 10-15%, Bapak Ibu semuanya. Artinya apa? Bunga, ketika diberikan bunga, kita bekerja dari pagi sampai malam untuk mendapatkan hasil, untuk merencanakan masa depan. Tapi jika kita salah menaruh uang kita di tempat yang salah, uang kita tidak akan pernah bisa bertumbuh, Bapak Ibu semuanya. Makanya hari ini kita menciptakan sebuah konsep Moonbot yang dimana dia bisa memberikan kita keuntungan 1, 2, 3 tahun bisa 100%, Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau kita taruh uang kita di properti, itu 1, 2, 3 tahun tidak bisa 2 kali lipat, Bapak Ibu. Itu butuh waktu yang sangat lama, Bapak Ibu semuanya. Makanya hari ini Moonbot mempunyai konsep di mana uang kita dikelola di pasar yang namanya cryptocurrency, Bapak Ibu semuanya. Jadi cryptocurrency ini kalau kita lihat hari ini potensinya yang sangat-sangat luar biasa dan bisa memberikan kita keuntungan 1, 2, 3 tahun bisa 2, 3 kali lipat, Bapak Ibu, karena dia punya nilai fluktuasi pergerakan marketnya itu bisa sampai ribuan persen, Bapak Ibu. Nah, yang kelola uang kita itu bukan manusia ya teman-teman. Jadi yang kelola uang kita adalah robot, AI, expert advisor yang akan mengelola aset keuangan kita, yang dimana dia akan bekerja tanpa libur, tanpa cuti, tanpa digaji, tanpa capek-capek kita harus kontrol dia. 100% kita sedang tidur, Moonbot akan bekerja mengelola keuangan kita, Bapak Ibu semuanya. Oke ya Bapak Ibu semuanya, mungkin seperti itu konsep yang sedang kita kembangkan, Bapak Ibu semuanya. Saya akan kasih tunjuk software kita. Sabar ya, kita bisa lihat. Masuk di Chrome. Setelah itu kita ketik www.moonbot.id. Saya cuma akan memperkenalkan software kita saja, Bapak Ibu semuanya.
Jadi website kita adalah www.moonbot.co.id. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah software kita. Ini tampilan software kita Bapak Ibu semuanya. Nah, bisa lihat. Jadi Bapak Ibu semuanya, ketika kita mau bergabung di dalam bisnis ini, jadi kita harus mempunyai rekening pribadi dulu Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk sementara waktu software kita ini bisa terhubung oleh 2 exchanger, yakni di mana exchanger pertama adalah Binance. Jadi jika Bapak Ibu sudah mempunyai rekening Binance sendiri, silahkan digabungkan pakai rekeningnya Bapak Ibu, tidak perlu buat baru lagi. Kedua adalah toko kripto. Jika Bapak Ibu sudah punya toko kripto, silahkan sambungkan aja Bapak Ibu semuanya. Oke ya. Nah, ketika kita sambungkan, nanti akan kita pakai sistem konfigurasi. Jadi seperti colok kabel, kirim salin link, coba dari link dari Moonbot akan ditempel di Binance, dan link dari Binance akan ditempel di Moonbot. Jadi dia akan melihat dan membaca dana kita di rekening kita sendiri. Jadi software Moonbot ini adalah sebuah alat bantu yang dimana dia akan merekap data-data yang terjadi di rekening kita sendiri Bapak Ibu semuanya. Nah, bisa lihat ini. Kalau yang di bagian sini Bapak Ibu, ini adalah saldo kita. Jadi ketika kita mau kelola, usahakan dana kita dalam bentuk USDT Bapak Ibu semuanya, USDT. Ya, sabar netral. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi nanti silakan Anda buka rekening. Jadi uang USDT kita akan terbaca di sini. Nanti jumlahnya di rekening kita akan terbaca di sini. Nah, ini adalah aset. Jadi uang kita akan dibelanjakan. Aset kita ya, uang yang sudah dijadikan aset. Nah, aset ini adalah barang-barang, aset-aset kripto kita. Nah, nanti bisa lihat di sini ada trade. Semua klik trade. Nah, ini barang-barangnya Bapak Ibu semuanya. Oke ya. Lalu selain itu kita punya ada settingan Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum kita akan jelaskan tentang settingannya, perkenalkan settingannya, saya cuma kasih mau tambahan Bapak Ibu semuanya. Moonbot ini dia memberikan 2 konsep, yang dimana bagi kita yang mengerti tentang trading di kripto, yang expert atau orang yang paham, silahkan bisa pakai mode custom. Jadi silahkan setting sendiri Bapak Ibu semuanya. Bagi kita yang tidak mempunyai pengalaman, silahkan gunakan sistem yang ada, yang sudah tersedia. Tinggal kita start saja Bapak Ibu, tinggal kita start saja. Lalu kedua, kita masukkan jumlah nominal uang kita di sini, pay amount. Jadi berapa dolar yang kita punya di rekening kita masukkan sini, kita klik calculate, nanti otomatis dia terbaca. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing lagi berapa uang kita dikelola, aset apa yang dimainkan, semua akan terbaca di sisi otomatis. Karena apa? Karena kami punya sistem unggulan, yakni yang namanya adalah coin grouping. Grouping coin ini apa, Pak Aris? Grouping coin ini adalah salah satu filter. Jadi kalau kita bicara aset kripto sangat banyak sekali Bapak Ibu semuanya. Nah, dengan adanya sistem grouping ini, kita bisa melihat atau kita bisa bermain di aset-aset yang bagus saja. Ada 3 besar, 5 besar, 10 besar, 20 besar, 50 besar Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk urutan-urutan ini kami berpatokan sama market cap. Jadi lihat urutan-urutannya. Jadi filter ini akan menyeleksi setiap minggu sekali. Jadi 1 minggu ini contoh 10 besarnya koin-koin apa yang bagus di minggu itu, urutan 10 besar. Nanti akan bermain di situ. Dia tidak akan bisa bermain di koin-koin lain. Contoh kalau kita hanya aktifkan 3 besar, berarti dia akan mengelola aset kita, mengelola uang kita dari rekening kita di aset yang namanya Bitcoin, Ethereum, dan Binance, BNB. Nah, jadi ini adalah tricking 3 raja aset besar. Karena apa? Nilai sahamnya sangat-sangat besar sekali Bapak Ibu semuanya.
Lalu kita juga ada sistem strategi unggulan Bapak Ibu. Di sini ada, tinggal kita pakai settingan apa Bapak Ibu, mau super bearish, konvensional, agresif, very agresif. Nah, di sini kita ada punya sistem yang namanya unlimited. Jadi sistem unlimited ini untung besar tapi resikonya rendah. Seperti itu. Jadi mau bagaimanapun marketnya mau naik turun sampai ke gelombang laut tsunami pun sekaligus tsunami, walaupun itu tsunami, kita tetap bisa menghasilkan Bapak Ibu semuanya. Buktinya apa? Silahkan lihat di sini di trade. Nah, ini merah, lagi merah semua. Namun kalau kita lihat profit hari ini tanggal 7 Maret, saya sudah profit $31 Bapak Ibu semuanya. Rincian datanya mulai dia akan profit kecil-kecil, tidak besar. Mulai dari jam 7 pagi dapat $2, 10 lewat 17 menit dapat $2, 10 lewat 59 menit dapat $0, kecil-kecil. 11 pagi $2 lewat 18 menit $2, 11.22 pagi $1, jam 11.22 buat 34 menit $3, jam 11.22 39 dapat $2, jam 11.32 dapat $2, jam 12 dapat 1, sampai terakhir tadi jam 7 malam 19.37. Oh, tadi berapa menit yang lalu ya Bapak Ibu semuanya ya. Hari ini sekarang ini jam 19.46. Nah, terakhir tadi dia dapat profit, dia ambil profit di jam 19.37. Berarti berapa waktu yang lalu, berapa menit yang lalu Bapak Ibu semuanya. Kita masih bicara begini membuat profit Bapak Ibu semuanya. Ya, total keuntungan hari ini today is profit 31.147. Nah, kita bisa cek di kurs nilai tukar dolar Bapak Ibu. Kita akan lihat kalkulator mata uang. USD, kita lihat hari ini $1 adalah 16.300 ya. Kita akan hapus. Hari ini 31 31.147 ya, puji Tuhan dapat 500.000 Bapak Ibu semuanya. Lagi tidur, kitanya lagi santai, lagi aktivitas yang keluarga, profit keuntungan semuanya hari ini dapat 500.000. Siapa yang mau kasih Bapak Ibu semuanya? Oke ya. Nah, ini profitnya kalau kita lihat ya konsisten sekali dari tanggal 1 sampai sekarang. Ini khusus bulan 3 Maret, dari tanggal 3 total keuntungan untuk sementara waktu 1.774. 28 juta Bapak Ibu. Ini baru 7 hari saja, baru 1 minggu berjalan sudah dapat. Dan kita lihat sudah dapat kurang lebih 28 juta baru 1 minggu Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira menarik tidak Bapak Ibu? Ini profit yang konsisten sekali, bervariasi Bapak Ibu semuanya. Oke ya. Ya, mungkin seperti itu teman-teman semuanya konsep moonbot yang dipakai. Namun video next part 2 akan membicara tentang lebih dalam lagi. Hari ini kita akan bicara konsep moonbotnya, konsepnya seperti apa, dan dia bermain pakai metode apa. Nah, part kedua kita akan bicara tentang legalitas. Oke, teman-teman semuanya, see you dan silahkan simak video part 2-nya ya teman-teman, biar teman-teman lebih paham lagi. See you, bye, the next time.